Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yahya dari kelompok 10 izin mempresentasikan tentang pengembangan dan pembinaan profesi guru. Yang pertama, pembinaan profesi guru. Pembinaan profesi guru adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik guna memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Galbraith mengatakan bahwa profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat, hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani, sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik. Yang kedua, strategi dasar pembinaan guru. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Menurut Danim Sukaningtyas 2005.48, dari perspektif institusi pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Listen study. Suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Jika prinsip-prinsip lesson study ini dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, akan berdampak pada peningkatan mutu guru yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Model pengembangan guru menurut Mulyasa. Yang pertama, on the job training. Yang kedua, in service. Menurut Kestetter, yang pertama, individual guide staff development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual. Yang kedua, observation atau assessment, observasi atau penilaian. Yang ketiga, training, pelatihan. Yang keempat, inquiry, pemeriksaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Salma Nabila. Sistem pembinaan profesi guru. Pemerintah Indonesia menetapkan 4 kompetensi utama di dalam pembinaan profesi guru. Yang pertama yaitu pedagogi atau mengenal ciri-ciri anak didik, memahami teori dan prinsip belajar, mengikuti perkembangan kurikulum, menerapkan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi berkomunikasi dengan baik, melaksanakan evaluasi. Yang kedua, kepribadian, yaitu sikap dan tingkah laku menurut norma agama, sosial hukum, budaya, dewasa, dan jadi teladan, beratos kerja, bertanggung jawab, bangga di Indonesia. Yang ketiga yaitu sosial, berpikir inklusif, objektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi dengan semua pihak. Yang keempat yaitu profesional, di bidang materi dan keilmuan, melakukan tindakan efektif. Yang keempat yaitu pembinaan melalui program induksi guru pemula, yaitu PIGP. Program induksi merupakan tahap penting dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi seorang guru. Program induksi guru pemula dapat juga dilaksanakan sebagai program induksi guru pemula berbasis sekolah. Karena itu, pelaksanaan yang baik haruslah sistematis dan terencana berdasarkan konsep kerjasama dan kemitraan di antara para guru. Program Induksi Guru Pemula atau PIGP merupakan kegiatan orientasi pelatihan di tempat kerja untuk melaksanakan praktek pemecahan permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada sekolah atau madrasah di tempat tugasnya. Peserta program induksi adalah guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang ditugaskan pada sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, guru pemula berstatus pegawai negeri sipil mutasi dari jabatan lain.
3. Guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun prinsip-prinsip PIGP, yang pertama itu profesional, kedua kemitraan, 3 kesejahteraan, keempat mandiri, kelima demokratis, 6 terbuka, 7 fleksibel, 8 partisipatif, 9 akuntabel, 10 responsibel, 11 sistematik, dan ke-12 berkelanjutan. Adapun tujuan PIGP yaitu beradaptasi dengan iklim, kerja, dan budaya sekolah. Kedua, melaksanakan pekerjaan sebagai guru profesional di sekolah. Program ini didasarkan pada dasar yang bahwa pertama, pembelajaran di tempat kerja merupakan unsur utama bagi perkembangan dan pembelajaran profesional guru pemula. Kedua, pembelajaran profesional melibatkan guru dan kelompok guru yang mengembangkan praktek dan pemahaman baru tentang pekerjaan mereka. Ketiga, kerjasama dan dialog profesional di sekolah dapat mendukung pembelajaran profesional. Yang keempat, pembelajaran profesional guru merupakan landasan bagi perkembangan sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa, serta peningkatan status profesi. Dan yang akan membimbing guru pemula, yang pertama, 1. Guru pembimbing yang telah mendapatkan SK dari kepala sekolah, 2. Kepala sekolah, 3. Pengawas. Adapun tata cara pelaksanaan guru pemula, yaitu bulan pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bulan kedua sampai dengan bulan ke-9, penilaian oleh pembimbing. Bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-11, penilaian oleh kepala sekolah. Bulan ke-12, laporan PIGP kategori baik atau tidak baik. Aturan nilai 91 sampai dengan 100 amat baik, 76 sampai dengan 90 baik, 61 sampai dengan 75 cukup, 51 sampai dengan 60 sedang, dan kurang dari 50 merupakan kurang. Nilai di atas 76 maka akan diterbitkan sertifikasi guru induksi guru pemula oleh Dinas Pendidikan. Jika kurang dari nilai 76 maka akan diperpanjang 1 tahun lagi. Program PIGP dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun. Utama bagi perkembangan dan pembelajaran profesional guru pemula. Kedua, pembelajaran profesional melibatkan guru dan kelompok guru yang mengembangkan praktek dan pemahaman baru tentang pekerjaan mereka. Ketiga, kerjasama dan dialog profesional di sekolah dapat mendukung pembelajaran profesional. Yang keempat, pembelajaran profesional guru merupakan landasan bagi perkembangan sekolah dan peningkatan hasil belajar siswa, serta peningkatan status profesi. Dan yang akan membimbing guru pemula, yang pertama, 1. Guru pembimbing yang telah mendapatkan SK dari kepala sekolah, 2. Kepala sekolah, 3. Pengawas. Adapun tata cara pelaksanaan guru pemula, yaitu bulan pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bulan kedua sampai dengan bulan ke-9, penilaian oleh pembimbing. Bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-11, penilaian oleh kepala sekolah. Bulan ke-12, laporan PIGP kategori baik atau tidak baik. Aturan nilai 91 sampai dengan 100 amat baik, 76 sampai dengan 90 baik, 61 sampai dengan 75 cukup, 51 sampai dengan 60 sedang, dan kurang dari 50 merupakan kurang. Nilai di atas 76 maka akan diterbitkan sertifikasi guru induksi guru pemula oleh Dinas Pendidikan. Jika kurang dari nilai 76 maka akan diperpanjang 1 tahun lagi. Program PIGP dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Melani dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembinaan melalui pendidikan profesi guru atau PPG. PPG merupakan suatu program pendidikan yang diberikan untuk para sarjana pendidikan atau program diploma 4 yang memiliki minat untuk melanjutkan menjadi seorang guru. Nah, PPG ini memiliki 2 tujuan.
Yang pertama ada tujuan umum, kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan agar menjadi maksud saya memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus, yaitu tujuan khusus ini dilaksanakan pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 2, yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, PPG memiliki dua sistem pembelajaran. Yang pertama, sistem pembelajaran mencangkup perkuliahan, kemudian yang kedua, perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetisi, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan pada pelatih. Adapun uji kompetensi untuk PPG itu ada 3 poin. Yang pertama, uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis kinerja ditempuh setelah peserta lulus sebagai program PPG. Kemudian yang kedua, ujian tulis dilaksanakan oleh program studi atau jurusan penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi atau jurusan dengan melibatkan organisasi profesi atau pihak eksternal yang profesional dan relevan. Kemudian yang terakhir, peserta yang lulus uji kompetensi yang memperoleh sertifikat pendidik bernomor registrasi yang dikeluarkan oleh PPG. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembinaan melalui uji kompetensi guru atau UKG. UKG atau uji kompetensi guru adalah ujian bagi guru untuk mengukur kompetensi yang berkaitan dengan bidang studi dasar serta pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru. Nah, adapun tujuan UKG ini yang pertama ada memetakan tingkat kompetensi guru, misalnya kompetensi pedagogik dan profesional. Kemudian membina dan mengembangkan profesi guru sebagai tindak lanjut PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, sebagai langkah awal untuk seleksi mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada mengontrol kinerja guru. Untuk kompetensi dalam UKG ini sendiri yaitu ada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Adapun untuk para peserta yang ingin mengikuti UKG ini sendiri, terdapat 4 syarat yang harus dimiliki para peserta. Yang pertama, ada guru yang belum sertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik, guru PNS dan bukan PNS yang mengajar di sekolah swasta, serta guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri dengan pengangkatan dari bupati atau wali kota. Kemudian yang ketiga, sudah memiliki NUPTK. Kemudian yang terakhir, mata pelajaran yang diampu harus sesuai dengan kualifikasi akademik. Misalnya Bapak atau Ibu lulus dari pendidikan kimia, maka Bapak Ibu guru harus mampu mengampu mata pelajaran kimia. Seperti itu. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pembinaan melalui penilaian kinerja guru atau PKG. Adapun fungsi PKG ini sendiri yaitu menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian sebagai sumber perolehan angka kredit bagi guru atas kinerjanya.
Kemudian angka kredit itu nantinya akan dijadikan dasar pengembangan karir dan promosi, misalnya kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. Nah, ada 4 syarat dalam sistem penilaian kinerja guru ini. Yang pertama ada valid, yang kedua reliable, yang ketiga praktis. Nah, sedangkan dalam komponen penilaian kinerja guru ini ada 4 komponen nilai yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial. 4 kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh setiap guru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembinaan untuk profesi guru ini. Sebagai orang terakhir dalam kelompok 10 ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih ada kesalahan dalam penjelasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.